Tapi maaf kan ada cucu saya 3 di sana. Ya, pastinya ada dampaknya. Aku nggak ngerti, nggak tahu. Nggak tahu aku dia itu siapa, nggak. Nama Inara Rusli saat ini sedang menjadi sorotan publik usai kasus dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi berujung pelaporan. Ya, Inara dilaporkan istri sah Insanul Fahmi, yakni Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya atas dugaan pezinaan dan perselingkuhan. Buntut dugaan perselingkuhan yang dilakukan Inara, guru kajian searah ikut terseritnya dan ramai menjadi perbincangan, tidak terkecuali di media sosial. Berembus kabar jika Inara dan Insanul Fahmi bertemu saat mengikuti kajian searah yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar atau yang akrab disapa Gus Mahrus. Sebagai pendakwah kondang yang memiliki banyak jamaah, Gus Mahrus ikut diserang netizen usai foto Inara dengan lelaki selingkuhannya bersama Gus Mahrus tersebar di media sosial. Menanggapi kabar miring merusak marwahnya sebagai pendakwah, Gus Mahrus buka suara. Foto itu diambil ketika saya mau keluar dari ruang kajian, dan dari foto itu saya awal dikenalkan beliau yang katanya ingin membantu kajian. Setelah itu saya tidak ada komunikasi apapun. Jadi mohon maaf jika membahas apakah bertemu di kajian atau tidak, itu saya tidak tahu. Tulis Gus Mahrus menjawab pertanyaan netizen di Instastory-nya. Kini nasib Inara di kajian searah juga menjadi sorotan. Tidak sedikit netizen yang menyinggung kehadiran Inara di kajian searah telah membawa citra buruk bagi jamaah lainnya. Menanggapi keresahan netizen, Gus Mahrus menyampaikan pesan mendalam. Akan dibahas dengan teman-teman lain karena ini bukan tentang personal, tetapi dengan mereka yang dari awal datang dengan niat baik, support dengan baik dan menjaga dengan baik selama ini. Mohon doanya. Tulis Gus Mahrus menanggapi sentimen publik pada Inara yang disebut-sebut akan berdampak buruk pada kajian searah ke depannya. Selain menyinggung adanya dampak buruk atas tindakan nekat Inara yang berselingkuh dengan lelaki beristri, kajian searah tak luput menerima banyak kutuk. Bahkan salah seorang netizen meminta kajian searah dibubarkan saja. Gus Mahrus yang merupakan pengasuh pondok pesantren Asyidikiyah menjawab dengan bijak. Ketika ada yang rusak, apakah langsung harus dihancurkan atau menghilangkan yang rusak atau menggantinya yang baru? Kita lihat yang terbaik insya Allah. Kata Gus Mahrus dalam tulisan yang diunggahnya di media sosial. Aku nggak ngerti, nggak tahu. Nggak tahu aku dia itu siapa, nggak sempat ngobrol rame di sana. Ya, cuma ketemu dan waktu pengajian pun gue nggak ngeliat dia dulu di mana. Cuma pas mau pulang itu datang dan Ina sempat ngasih tahu ini kenalkan udah calonku. Aku pikir masih ta'aruf ya. Nggak ngerti sedekat apa hubungan mereka. Aku juga nggak ikut campur. Kalau aku dulu tuh terlibat karena Inara yang minta tolong sama aku dan ceritakan dan menceritakan masalah rumah tangganya dulu. Kalau sekarang Ina nggak cerita apa-apa sama aku. Cuma memang ya namanya orang kaget pasti masih nenangin diri dulu lah. Jadi aku juga ngasih ruang buat dia supaya dia agak tenang dulu, baru nanti mungkin ajak bicara, entah mungkin besok atau lusa, aku belum tahu. Sejauh ini belum ada informasi dari Inara kepada saya. Aku sih posisinya nanya cuma bertanya kayak ini ada berita seperti ini gimana. Nah tadi balik lagi aku bilang, jadi belum ada jawaban yang dari dianya tuh belum yang kayak iya atau tidak. Nah itu tuh belum ada jawaban itu gitu loh. Jadi makanya tadi aku bilang kayaknya memang kita butuh waktu karena memang baru banget kan Mas, baru naik itu kan baru kemarin banget. Jadi kayak kita memang butuh space untuk komunikasi mungkin secara internal dulu. Di tengah ramainya pemberitaan tak sedap mengenai isu perselingkuhannya, mendadak jejak biobisnis Inara Rusli di media sosialnya pribadinya hilang. Postingan, highlight hingga konten-konten terkait brand yang pernah ia bangun perlahan satu persatu menghilang. Publik pun yang diliputi penasaran kini mulai bertanya-tanya,
Apakah ini langkah bersih-bersih yang dilakukan Inara untuk menghindari sorotan? Atau ada sesuatu yang sengaja ingin sembunyikan? Dan mungkinkah karir Inara sudah tamat? Ya, saya tadi izin sama anak, minta doa juga sama anak kan. Karena ini saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga. Dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini. Dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mohon doanya semuanya. Responnya IR seperti apa Kak? Mungkin membantah atau mengiyakan atau seperti apa? Sekarang udah nggak ada komunikasi sama sekali. Di blok atau seperti apa? Nggak ada di blog juga. Ya, pastinya ada dampaknya. Dan rata-rata kan mereka bertanya sama sih, mungkin kayak ini klarifikasinya seperti apa. Makanya saya juga jelasin ke klien-klien kita minta waktu dulu, mohon tunggu dulu. Mungkin dalam beberapa hari ini kita akan infokan klarifikasi seperti apa. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Dugaan kasus perselingkuhan yang menyeret Inara Rusli memang tidak main-main. Mantan istri Virgon itu sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan oleh istri sah, Insanul Fahmi, dengan membawa bukti kuat berupa rekaman CCTV. Kini publik menunggu perkembangan penyidikan laporan yang dibuat oleh istri sah, Insanul Fahmi. Akankah Inara dapat berkelit dari jerat hukum yang mengancamnya? Atau sebaliknya karir Inara di panggung hiburan akan tamat? Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Membenarkan bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan terkait dugaan perzinahan. Nah, ini diterima di hari Sabtu 22 November sekira pukul 16 sore. Tetapi hari ini penyidik baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Dan ini juga terkait tentang barang bukti yang baru ditunjukkan oleh pelapor, ini belum diserahkan kepada penyidik. Jadi penyidik kami butuh waktu ya untuk meminta keterangan dari para saksi-saksi, termasuk nanti pada saat ada barang bukti akan kita lakukan analisa dan pendalaman. Itu perzinahan di dalam Undang-Undang pasal 284 KUHP. Kan yang dari pihak sana kan ngomongnya ada bukti kalau saya baca beritanya ya, tapi kan nggak tahu ininya gimana. Cuma ya itu Mbak, karena memang kita belum tahu juga dan belum ada pemanggilan juga, belum ada apa, kan kita juga belum bisa lihat nih buktinya seperti apa gitu kan. Jadi baiknya sih nanti kalau sudah ada pemanggilan mungkin bisa dilihat, ya mungkin baru bisa ngomong lagi sih. Cuma itu yang buat kita agak shock itu, kenapa tiba-tiba ada laporan, terus kenapa tiba-tiba ada bukti, gitu-gitu aja sih. Kita harus mendoakan ya, semoga dia bisa melewati masalah ini. Kalau dia tidak bersalah, jangan sampai ada orang yang tidak bersalah yang dihukumi, dihakimi oleh masyarakat. Nah, kalau memang ini tidak benar ya Inara klarifikasi aja. Tapi kalau memang benar terjadi pernikahan kah, terjadi perselingkuhan kah, itu tentu sudah masuk laporan kan, biar nanti di pengadilan dibuktikan, itu aja. Saya nggak bisa menduga-duga, nggak bisa memberikan jawabannya karena belum mendengarkan penjelasan langsung dari Inara tentang hubungan mereka, itu aja. Mungkin aja, tapi saya yakin lah, maksudnya kalau sempat ada rekaman CCTV istri, ya perlu kita tanya lagi apakah mereka sudah menikah. Ya itu aja, kalau menikah siapa yang menikahkan, di mana nikahnya, itu perlu ada saksi kan. Itu kan ini masalah marwah, masalah nama baik ya. Masalah ini semuanya, kalau seandainya memang bersalah ya minta maaf, ya, jalani proses hukumnya seperti itu.
Ya kita tidak boleh membela yang salah ya, kalau salah ya, kalau benar. Tidak hanya terancam kehilangan pekerjaan, Inara Rusli juga dikabarkan akan kehilangan ketiga anaknya usai dugaan perselingkuhan yang dilakukannya dengan Insanul Fahmi, ketahuan sang istri yang berujung pelaporan. Sontak saja kabar tersebut mengagetkan banyak pihak, tidak terkecuali keluarga mantan suami Inara, salah satunya mantan mertuanya, Eva Manurung yang mengaku syok. Ya, Eva Manurung mengkhawatirkan psikologis cucu-cucunya atas kejadian menimpa Inara. Saat ini ketiga anak Inara sedang bersama Virgon. Lantas mungkinkah Inara akan kehilangan kepercayaan sebagai seorang ibu dari anak-anaknya yang bisa saja memilih tinggal bersama Virgon sebagai sosok ayah yang selalu memperhatikannya? Tapi maaf kan ada cucu saya 3 di sana. Hal itulah yang saya jaga secara psikis ya. Takutnya ini saya cuma takut anak itu jadi down, di pressure di sekolah gitu loh, sama murid-murid yang lain. Takutnya ngomong, oh iya nih malu gitu kan. Anak gue soalnya dokter, lebih tahu dia gitu-gituan kan gitu, apa psikologisnya orang kan gitu. Yang saya kaget si pelapor, istri orang tersebut ya, bisa dapat barang bukti kayak CCTV katanya dan apa segala macam. Kayaknya sih nggak main-main kan gitu. Tapi semoga sih semoga sih harapan saya sih kok kayak gitu ya. Kok gini sih ya? Kok hancur banget sih keluarga gue jadinya kayak begini gitu loh. Udah kemarin dia bilang anak saya gini kan, nah, terus kemudian lagi tambah lagi anak saya yang itu kan, nah, tambah lagi saya kan kemarin. Ini sekarang, gitu lah. Jadi aku sih kuat-kuat berdoa nih sekarang ini. Takutnya gini loh, cucu saya bertanya gitu, apa yang saya harus jawab kan gitu. Kalau lihat dari statementnya dia dulu, Virgon ya gitu-gitu ya gitu. Dia bilang katanya, itulah, Mami dibilang katanya, kan lagi lucu-lucunya. Dia pun sekarang lagi lucu-lucunya ya, Cin. Itu tapi aku ya, makanya aku bilang, aku juga untuk kalian semua ya, orang-orang yang di luar sana, bukan ditujukan untuk seseorang ya, tapi ini umum. Ketika orang melakukan kesalahan, janganlah terus menghakimi. Dalam arti boleh kita berkata-kata yang nggak mungkin, yang agak kasar, tapi itu nasihat, bukan menghakimi. Karena ketika kita menghakimi, penghakiman kita itu kirim sama dia. Liter apa yang kita hakimi dengan liter apa itu liter itu juga yang datang sama kita ininya nantinya. Wise, udah tahu kan ininya? Nah itu apa dan bagaimana. Kemarin sampai anak saya pun ngelihat orang pun takut, saking ininya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.